Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 3, seperti biasa di Sentra Sains, sebelum memulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di Sentra Sains pekan ini, di pekan ketiga ini kita masih membahas tema yang sama ya, yaitu tentang ekosistem ya. Hanya saja topiknya sudah berubah ya. Kita akan membahas topiknya tentang ekosistem gurun dan ekosistem stepa ya. Nah, di sini Ibu mau tanya ya, siapa yang tahu apa itu ekosistem gurun? Iya, ekosistem gurun adalah ekosistem dataran kering yang gersang dan hanya menerima curah hujan yang sedikit ya. Nah, ekosistem gurun itu juga sering disebut ekosistem padang gurun atau padang pasir ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah itu ya, apalagi ada di beberapa kartun yang menggunakan istilah padang pasir ya. Nah, terus cuaca yang berada di dalam wilayah gurun pasir ini sangatlah ekstrim ya teman-teman ya. Nah, di siang hari itu terasa sangat panas, sedangkan di malam hari terasa sangat dingin. Nah, sehingga sedikit sekali jenis hewan dan tumbuhan yang dapat bertahan hidup ya. Nah, ini biasanya ada di negara-negara Arab ya, seperti itu ya, panas sekali di siang hari dan di malam itu biasanya dingin ya teman-teman ya. Nah, di gurun itu juga sering terjadi badai debu ya, dengan ketinggian bisa mencapai 1 mil ya, dan perjalanan badainya itu bisa mencapai 100 mil ya. Nah, nanti 100 mil atau 1 mil itu berapa bisa ditanyakan di sentra matematika ya. Berikutnya, gurun itu juga kadang memiliki kandungan cadangan mineral yang berharga yang terbentuk di lingkungan yang kering ya. Contohnya itu minyak bumi dan air zam-zam ya. Nah, kita tahu sendiri ya, di negara Arab sana itu memang terkenal dengan penghasil minyak buminya ya. Dan kita kalau berangkat haji juga bisa menikmati yang namanya air zam-zam ya, atau pada saat pergi umroh kita juga bisa menikmati yang namanya air zam-zam ya. Itu semua dihasilkan oleh negara yang memiliki gurun pasir ya, atau ekosistem padang gurun ya, khususnya padang pasir. Nah, keringnya wilayah di gurun menjadikan tempat yang ideal untuk pengawetan benda-benda peninggalan sejarah serta fosil ya. Nah, mungkin teman-teman itu pernah dengar piramida, di dalamnya itu terdapat makam raja-raja yang diawetkan ya, raja-raja Mesir, raja-raja yang berkuasa pada saat itu ya teman-teman ya. Nah, adapun hewan atau fauna yang biasa ditemui di gurun ya, ada unta, ada ular derik, ada tikus, ada kadal gurun atau dog, dan ada serangga ya, serta masih banyak hewan lainnya ya. Tapi ingat, dia juga terbatas ya hewan dan tumbuhannya, seperti informasi di awal yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kadal gurun atau dog itu ada yang bilang halal atau haram untuk dimakan, akan dijelaskan lebih jelas, atau teman-teman bisa langsung bertanya pada sentra Imtak ya. Nah, adapun flora atau tumbuhan yang biasa ditemui di gurun yaitu ada kaktus, ada kurma, ada zaitun, ada semak beracun,
dan ada lumut ya. Biasanya ini berada di gurun yang dingin ya kalau lumut ya, karena lembab ya teman-teman. Nah, masih banyak juga tumbuhan lainnya ya. Adapun jenis-jenis gurun ada dua ya. Ada gurun panas dan ada gurun dingin ya. Nah, Ibu akan berikan contohnya ya. Untuk gurun panas itu contohnya adalah gurun Sahara, gurun Gobi, dan gurun Kalahari ya. Untuk gurun dingin contohnya itu adalah gurun yang berada di Antartika dan Arktik ya. Memang yang kedua benua ini, kedua tempat ini terkenal dengan saljunya ya teman-teman ya, dengan suhunya yang sangat dingin. Nah, kita akan berpindah ke ekosistem stepa ya. Nah, stepa adalah ekosistem di suatu daerah yang luas dengan bentuk daratan semi gurun yang ditutupi oleh semak dan rumput ya. Nah, daerah ini, stepa ini terbentang dari daerah tropis ke daerah subtropis ya. Nah, stepa ini mirip dengan prairie ya, tapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya terdapat pada rumputnya ya. Nah, rumput pada stepa itu didominasi oleh rumput yang pendek ya, sedangkan rumput yang terdapat di prairie adalah rumput yang tinggi ya. Nah, stepa ini juga dikenal dengan sebutan grassland atau padang rumput atau pampas atau sabana ya. Jadi nama lainnya itu banyak ya teman-teman ya. Nah, stepa itu terdapat hampir di semua benua sekalipun di gurun pasir ya, terkecuali di benua Antartika atau benua salju ya, karena kalau di benua salju ini atau Antartika ini rata-rata dingin sekali salju ya, jadi sulit ada tumbuhan yang bisa bertahan atau hidup di benua ini ya. Nah, bumi sendiri itu juga ditutupi stepa itu sekitar 25% ya. Makanya kalau kita lihat dari luar, kita bisa lihat di internet, kan warna bumi kita kan didominasi warna biru, terus ada kehijauan, ada agak kekuning-kuningan. Nah, ini ya faktor-faktornya ya, dengan adanya air yang banyak, biru, tumbuhan yang banyak, entah itu hutan atau stepa, dia warnanya kehijau-hijauan, dengan adanya gurun dia warnanya kekuning-kuningan. Adapun flora atau tumbuhan yang biasa dijumpai pada ekosistem stepa ini ya, ada pohon akasia, ada semak belukar, dan ada rumput pendek ya, sebagai pembedanya dengan prairie ya. Nah, dan masih banyak tumbuhan lainnya ya. Adapun fauna atau hewan yang biasa dijumpai pada ekosistem stepa ya, ada rusa, ada kanguru, ada bison, ada ular, ada singa, ada kerbau, dan masih banyak hewan lainnya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat recalling atau minta bantu orang tua atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, seperti biasa pesan Ibu, jaga kebersihan, jaga kesehatan, sering mencuci tangan, mandi sehari 2 kali ya, yang rajin ya mandinya ya. Makan makanan yang bergizi, olahraga di rumah, bermain di rumah saja ya. Pastikan teman-teman tidak kemana-mana ya teman-teman, karena kita masih ada wabah virus corona ini ya. Dan teman-teman pastikan kalau harus keluar rumah pun pastikan menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, Ibu akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.